Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas izin Allah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sifatu Rabbil Alamin fi Kitab Al-Hakim wa Sunnati Nabiyil Amin karya Syekh Mahir Muqaddam. Pada pertemuan pekan lalu ya kita sudah membahas sampai kaidah yang ke-11 ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kaidah yang ke-12 di halaman 33. Bagi bapak-bapak dan ikhwas sekalian yang membawa kitab, silakan dibuka halaman 33. Qala al-muallifu rahimahullah, penulis kitab ini Syekh Mahir Muqaddam, beliau mengatakan hafizallahu taala, al-qaidatus saniyata asyara, kaidah yang ke-12, al-mudhafu ilallahi ta'ala nau'ani. Yang disandarkan kepada Allah Ta'ala itu ada dua macam. A'yan, ya a'yanun wa sifatun. Ada ya a'yan itu ya zat ya, maksudnya zat makhluk. A'yan di situ jamak daripada kata ain. Zat ya, ainus syai' ya, zatnya sesuatu. Bisa zat yang dinisbatkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, bisa sifatun wa sifatun. Bisa juga sifat. Laisa kullu ma yudhafu ila Allah ta'ala fa huwa sifatun lahu. Tidak setiap apa yang disandarkan kepada Allah Ta'ala adalah sifat untuk Allah. Bal hunaka idhafatu makhlukin. Bahkan di sana ada penyandaran makhluk ya. Wa idhafatu sifatin ila mausufin, dan ada penyandaran sifat kepada yang disifati. Fal idhafatu ila Allah Ta'ala nau'ani. Penyandaran kepada Allah Ta'ala itu ada dua macam. Satu, an-nau'ul awwal, macam yang pertama, idhafatu milkin wa tasyrifin. Nah, penyandaran yang bermakna kepemilikan, idhafatu milkin wa tasyrif, dan menunjukkan kemuliaan. Ya. Wa dhabituha, ya, batasannya anna kullama yudhafu ilallahi ta'ala, bahwa setiap apa yang disandarkan kepada Allah Ta'ala yakunu ainan, jika dia berupa zat sesuatu, ain tadi ya, zat sesuatu, qaimatun binafsiha, yang berdiri sendiri, ba'inun anillahi ta'ala, jauh dari Allah Ta'ala, fahuwa idhafatu milkin wa tasyrif, maka itu namanya idhafatu milkin wa tasyrif, penyandaran yang berarti kepemilikan dan kemuliaan. Li'annahu makhlukun, karena dia makhluk. Misal contoh, ada Baitullah, Ka'bah Baitullah, ada Naqatullah, untanya Nabi Soleh disebut Naqatullah.
Atau itu maka kata baitullah naqatullah. Ini namanya idhofatu milkin wa tasyrif namanya. Menunjukkan bahwa rumah itu milik Allah dan rumah itu rumah yang mulia, Ka'bah itu, maka disebut baitullah. Naqatullah berarti unta itu unta milik Allah yang keluar dari batu kan. Dan unta itu mulia, maka jangan dizolimi, apalagi disembelih, walaupun akhirnya oleh Salib bin Qudar disembelih juga akhirnya. Padahal itu untanya Allah, unta yang mulia. Bahkan disebutkan dalam surah apa itu? Naqatullah ya. Surah apa? Surah Al-Balad. Asy-Syams ya. Asy-Syams, Asy-Syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bi taqwaha idzim ba'asa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa aqaruha. Nah, padamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Surah Asy-Syams 6. Nah, ini menunjukkan bahwa karena unta dan rumah itu adalah makhluk dan dia jauh dari Allah Ta'ala, Ka'bah ada di bumi, unta ada di bumi, sementara Allah istawa di atas arsy. Jauh atau dekat? Jauh. Maka berarti, nah kalau begitu, bait dan naqah itu bukan sifat, tapi makhluk yang dimuliakan dan makhluk yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut idhofatu milkin wa tasyrif. Nah, itu. Yaitu. Walaupun memang kalau dalam bahasa Arab idhofah itu ada 4 macam ya. Ada idhofatu milkin atau idhofah lamiyah. Ada idhofah apa namanya? Tasbihiyah. Ada idhofah zorfiyah. Ada idhofah milki apa? Idhofah lamiyah, idhofah zorfiyah, idhofah tasbihiyah. Yang keempat itu apa? Idhofah penyandaran yang dalam arti asal usul gitu. Namanya al-bayaniyah namanya. Ya, kalau dalam ilmu bahasa Arab idhofah itu ada arba'atu anwa ya. Kalau dalam bahasa Arab ada idhofah lamiyah. Nah, idhofah lamiyah itu kalau di dalam istilah ini namanya idhofah milkiyah. Penyandaran yang berarti kepemilikan. Biasanya yang dihilangkan huruf lam. Aslinya baitullah itu aslinya baitun lillah. Naqatullah itu aslinya naqatun lillah. Nah, makanya ini disebut apa? Idhofah lamiyah. Artinya milkiyah gitu. Dalam bahasa Arab nih ya. Yang kedua ada idhofah al-bayaniyah. Idhofah bayaniyah itu biasanya yang dihilangkan, dihadzaf. Kalau idhofah lamiyah kan yang dihadzaf huruf lam kan? Paham ya? Paham nggak? Paham ya? Ini yang dihilangkan huruf lam ini. Aslinya kan baitun lillah, naqatun lillah. Ada idhofah bayaniyah. Idhofah bayaniyah itu adalah penyandaran satu kata kepada kata yang lain untuk menjelaskan asal usul. Nah, itu yang dihadzaf adalah huruf min. Min. Contoh, al-babu min khosabin. Pintu itu dari kayu. Bisa nggak dijadikan idhofah? Bisa. Jadi gimana bunyinya? Babu khosabin. Babu khosabin atau babul khosabi. Nah, itu namanya idhofah bayaniyah. Artinya apa tadi? Babul khosab.
pintu yang terbuat dari kayu. Atau singkatnya apa? Pintu kayu. Maksudnya pintu yang terbuat dari kayu. Gitu. Itu namanya idhofah apa tuh? Bayaniyah. Yang dihilangkan huruf apa? Min. Aslinya kan al-babu minal khosab atau min khosabin. Yang ketiga ada idhofah namanya idhofah zarfiyah. Idhofah zarfiyah itu yang dihilangkan, dihazab itu adalah huruf fi. Huruf fi, huruf fa, fi. Contoh, darsun fil masai atau darsun fil laili. Darsun fil lail. Apa artinya darsun? Pelajaran fil lail atau ad-darsu fil lail artinya apa? Pelajaran di malam hari. Kelas malam, pelajaran malam. Ad-darsu fil lail. Itu bisa nggak diidhofahkan? Bisa. Buang huruf fi-nya. Jadi gimana bunyinya? Darsul laili. Nah, itu namanya idhofah zarfiyah. Yang keempat ada namanya al-idhofah at-tasbihiyah. Yang dihazab itu huruf kaf. K itu kan seperti. Misalnya wajhuka kal qamari. Wajahmu seperti rembulan. Bisa nggak diidhofahkan? Bisa. Jadi gimana? Huruf kafnya kan wajhuka kal qamar. Jadi apa? Wajhul qamar. Wajah rembulan. Saja'atuka kal asad. Saja'atuka kal asad. Keberanianmu seperti singa. Bisa nggak diidhofahkan? Bisa. Jadi gimana bunyinya? Saja'atul asad. Keberanian bagaikan singa kan gitu. Nah, itu namanya idhofah apa? Tasbihiyah. Itu kalau dalam bahasa Arab ada 4. Nah, di sini kalau berkaitan dengan Allah, semua ma'rifah dari. Nah, tergantung diidhofahkan ila al-ma'rifah wa ila nakirah. Itu maknanya beda. Tadi contoh babul khosab, maka kata bab al-khosab jadi ma'rifah karena disandarkan kepada isim ma'rifah, ada alnya. Tapi kalau babu khosabin itu tetap nakirah. Karena kata bab diidhofahkan ke isim nakirah, maka statusnya tetap isim nakirah. Itu seperti yang belum lama antum pelajari kan? Ya, beliau lagi ngingin pelajaran. Nah, itu namanya nakirah kalau diidhofahkan ke nakirah. Nah, di sini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti aslinya ini kan idhofatu milkin atau dalam bahasa apa tadi? Idhofah lamiyah. Berarti antara kata bait dengan Allah itu ada kata apa? Lam. Betul. Baitun lillah atau naqatun lillah itu aslinya. Nah, kalau begini karena bait itu ainun, naqatun itu ainun, zat makhluk ya. Maka penyandaran kata bait dan naqah kepada Allah ini artinya ya idhofah milkiyah atau idhofatu milkin wa tashrifin. Yang pertama, yang kedua an-nau'u tsani idhofatu sifatin ila Allah taala. Penyandaran sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhabituha ya batasannya adalah apa? Kullu ma yudhafu ila Allah taala ya ghairu ba'inin anhu. Setiap apa yang disandarkan kepada Allah Ta'ala, ghairu ba'in itu tidak jauh anhu, tidak jauh dari Allah. Wala yakumu binafsihi. Dan sifat yang disandarkan ini tidak berdiri sendiri. Fahuwa sifatun lillah. Nah, sifatun lillah. Kalau kembali tadi kepada teori bahasa, sifatun lillah itu mudhof ilaih bukan itu? Hah? Bukan dong. Belum. Kalau dijadikan mudhof ilaih jadi gimana?
Sifatullahi. Kalau ini kan sifatun lillah karena huruf lamnya masih ada. Gitu. Kalau hurufnya masih ada itu enggak mudhaf. Ya. Bahwa sifatul lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka dia berarti sifat untuk Allah Ta'ala. Kenapa? Li'anna sifata la taqumu binafsiha. Karena sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Bala budalaha min mausufin taqumu bih. Bahkan harus ada untuk sifat tersebut zat yang disifati yang dengannya dia sifat itu jadi ada berdiri gitu. Misal contoh wajhullah. Nah, wajhullah, wajah itu kan zat juga ya. Tapi kalau disandarkan ke Allah, maka itu menjadi sifat. Gitu. Maka disebutnya wajhullah. Wajah itu sifat apa namanya? Sifat zatiyah. Wajhullah. Asabiullah. Jari jemari Allah. Berarti jari jemari di sini apa? Sifat. Sifat bukan ainun di sini. Karena melekat pada zatnya Allah gitu. Asabiullah. Nah, kalau Allah itu mudhaf atau bukan? Fi'il fa'il atau mudhaf ilaih? Ah, itu lain. Ada qala Allah Ta'ala, tapi kan bukan idhofah kalau itu. Kecuali qaulullah, kalamullah. Nah, itu benar. Kalau kalamullah itu idhofah milkin wa tasrif atau idhofah sifah. Kalamullah. Idhofah sifah. Iya, betul. Karena melekat pada zat Allah, kalamullah. Termasuk sakullah di sini ya. Sakullahi. Apa artinya sakullah? Betisnya Allah. Sam'ullah, pendengaran Allah. Sama dengan tadi kalamullah dan seterusnya. Nah, ini berarti namanya sifat. Nah, ini kaidah ya. Jadi kalau ada sesuatu disandarkan kepada Allah Ta'ala dan dia melekat pada zat Allah, tidak jauh dari Allah, bahkan dia tidak bisa berdiri sendiri, itu namanya sifat. Itu kaidah yang ke-12. Gitu. Jadi enggak sama antara baitullah dengan wajhullah, itu enggak sama. Baitullah dengan wajhullah itu enggak sama, idhofahnya beda. Nah, maka penting kita memahami kaidah ini. Jadi al-mudhafu ilallahi nau'ani tadi, ada a'yan, ada sifat. Nah, kalau kita enggak ngerti kaidah ini, bingung. Baitullah, wajhullah. Baitullah apa? Ka'bah. Terus kalau wajhullah apa? Wajah kan wajah, bait itu aslinya kan ain juga kan, zat, ya enggak? Wajah. Tapi kalau disandarkan sama Allah kan enggak bisa lepas. Maka berarti wajah itu menjadi sifat, namanya apa? Sifat apa namanya? Sifat zatiyah apa? Subutiyah atau khobariyah coba? Khobariyah. Beda, tahu masih ingat nggak bedanya sifat dzatiyah khobariyah sama subutiyah? Kan belum lama kita bahas itu. Sifat dzatiyah itu ada yang khobariyah, ada yang subutiyah. Kan ada sifat fi'liyah, ada sifat dzatiyah kan? Nah, sifat zatiyah itu terbagi dua. Ada sifat zatiyah subutiyah, ada sifat zatiyah khobariyah. Nah, khobariyah itu jika berkaitan ya atau dengan sesuatu yang
Apa? Apa kemarin keterangannya? Ya, seperti yadullah, wajhullah, sakullah, itu sifat dzatiyah khobariyah namanya. Tapi kalau ilmullah, sam'ullah, nah itu namanya subutiyah. Ah? Enggak, ya ada sebagian sifat yang ada kaitan dengan nama kan. Ya seperti sami, maha mendengar, sifatnya sam'un kan gitu. Jadi itu. Ya. Itu ya. Jadi wajhullah, sakullah, yadullah dan seterusnya itu namanya sifat dzatiyah khobariyah. Nah, tapi kalau jaa, yanzilu, datang, turun, istawa, namanya apa? Sifat apa? Sifat fi'liyah. Jadi kalau sifat fi'liyah itu berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah. Kalau sifat dzatiyah itu sesuatu yang melekat, tidak berkaitan dengan masyiah. Itu. Jadi, kemudian yang ke-13. Al-qaidatu salisata asyara. Al-qaidatu. Kenapa kok al-qaidatu as-salisata asyara? Tak qaidahnya dhamma sementara salisata fathah asyara fathah. Karena angka 11 sampai 19 itu mabni, dia selalu fathah dalam setiap keadaan. Udah lewat jauh ini pelajarannya ya. Nah, jadi maka bacanya al-qaidatu as-salisata asyara. Apa kaidah yang ke-13? Jawazul halaf bi sifatillahi ta'ala wal isti'adzatu biha. Boleh bersumpah dengan sifat-sifat Allah Ta'ala dan boleh memohon perlindungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dengan nama tentu saja ya. Jadi bersumpah dengan sifat dan nama boleh, memohon perlindungan dengan sifat dan nama Allah juga boleh. Karena apa? Karena ya nama dan sifat melekat pada Allah gitu. Melekat pada Allah. Nah, penjelasannya dalat al-adillatu as-sunniyatu minal kitabi was sunnati an-nabawiyati ala jawazil halfi bi sifatillahi ta'ala ya wal isti'adzati biha ya sawaun kanat sifatan zatiyatan au fi'liyatan. Ya. Dalil-dalil sunnah dari Al-Quran dan sunnah Nabi menunjukkan bolehnya bersumpah dengan sifat-sifat Allah ya ala jawaji al-halab bisifatillah, atas bolehnya bersumpah dengan sifat-sifat Allah Ta'ala wal isti'adzati biha, dan bolehnya memohon perlindungan dengan sifat Allah Ta'ala. Sawaun, sama aja. Kanat, apakah sifat ya sifatin jatiyatan ya maaf sifatin jatiyatan. Kenapa sifatin jatiyatan? Karena tanda nasab isim jamak muannas salim itu adalah kasroh ya. Jadi kanat sifatin zatiyatan au fi'liyatan. Sama aja apakah sifat itu sifat zatiyah atau sifat fi'liyah. Contoh ya, paminal adillah, dan di antara dalil yang menjelaskan itu adalah perkataan iblis. Dalam surah Shad ayat 82. Qala, berkatalah iblis, fa bi izzatika la ugwiyannahum ajmain. Maka dengan kemahaperkasaanmu atau dengan kemuliaanmu, aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Menyesatkan siapa maksudnya? Manusia.
Itu sumpah iblis di hadapan Allah dengan menyebut sifat Allah, yaitu al-izzah. Al-izzah, sifat izzah. Ya. Oh, ngerti iblis itu. Nah, maka wal izzatu sifatun zatiyatun wa fi'liyatun. Al-izzah itu kalau menurut Syekh Mahir Muqaddam dia sifat zatiyah juga sekaligus sifat fi'liyah kata beliau. Itu contoh dalam Al-Qur'an. Wa fi hadisil ibki, dan dalam hadis ibki. Wa fihi, dalam hadis ibki itu hadis tentang apa? Peristiwa tentang ketika Aisyah dituduh selingkuh, hadisul ibki. Nah, ada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, qala Al-Baihaqi ya. Diceritakan bahwa faqama Usaid ibnu Khudair radhiyallahu anhu. Berdirilah Usaid bin Khudair. Berdiri beliau, faqal, lalu beliau berkata, kadzabta, dusta kamu, la amrullahi lanaqtulannahu. Nah, kata la amrullahi di sini adalah sifat dari kata Umar, artinya adalah hayatullah wa baqauhu. Itu kata la amrullah itu maksudnya hayatullah wa baqaullah, hidup dan kekalnya Allah. La amrullahi lanaqtulannahu, kami pasti akan membunuh dia. Nah, qala Al-Baihaqi rahimahullah, Imam Al-Baihaqi semoga Allah merahmati mengatakan, fahalafa kullu wahidin minhuma ay Sa'ad bin Ubadah wa Usaid bin Khudair. Nah, masing-masing dari keduanya bersumpah, yaitu Sa'ad bin Ubadah dengan Usaid bin Khudair. Masing-masing bersumpah dengan bihayatillahi wa bibaqaih. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasma. Dan Nabi kala itu Nabi SAW beliau mendengar perdebatan antara Sa'ad bin Ubadah dengan Usaid bin Khudair yang masing-masing la amrullah, mengatakan la amrullah. Wa hayatuhu subhanahu wa baqauhu minas sifati zatiyah. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala dan kekalnya Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada sifat zatiyah. Nah, jadi ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' was Sifah. Itu cukup tebal ya kitabnya. Nah, jadi konteksnya gini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama kali menyebar hadis ifki itu kan si Abdullah bin Ubay bin Salul. Si tokoh munafik. Nah, lalu Nabi waktu itu ya menawarkan kepada para sahabat siapa yang bisa menghukum si Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ya. Gitu. Nah, maka di antaranya ada Usaid bin Khudair. Beliau tegas, kami akan bunuh dia. Karena yang pertama kali nyebarluaskan isu selingkuhnya Aisyah dengan sahabat. Itu. Nah, tapi karena si Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya, dia adalah satu suku dengan Sa'ad bin Ubadah. Kalau nggak keliru, Khazraj. Dibela oleh Sa'ad. Nah, beliau mengatakan, ya, jadi la amrullah, kata dia, tidak ada yang bisa membunuh si Ubay bin Salul. La taqtulhu, katanya. La amrullah, kata Sa'ad bin Ubadah.
La amrullah. La taqtulhu wa la taqdiru ala qatlihi. Jangan bunuh dia. Dan kamu tidak akan mampu membunuh dia. Karena dilindungi sama-sama suku Khazraj. Nah, tapi siapa Usaid bin Khudair, kadzabta, bohong kamu. La amrullah la naqtulannahu. Demi hidup dan kekekalan Allah, kami akan bunuh dia. Gitu. Wa kana dzalika bi mashadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu ketika terjadi perdebatan itu di depan Nabi, gitu, di depan Nabi. Nah, itu ya hadisnya. Konteksnya jelas ya. Perdebatan antara Sa'ad bin Ubadah dengan Usaid bin Khudair. Mereka sama-sama bersumpah dengan mengucapkan la amrullah. Nah, kata amrullah di situ artinya tadi hayatullah wa baqaullahi azza wajal. Itu contohnya itu. Contoh lain misalnya wa minal tadi sumpah, dalam sumpah. Adapun dalam mohon perlindungan dengan menggunakan sifat Allah, maka wa minal isti'adzati bi sifatihi ta'ala kama taqaddama fi du'ain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi sujud. Dan di antara bentuk mohon perlindungan dengan sifat Allah Ta'ala sebagaimana yang telah lalu ya tentang doa Nabi dalam sujud. Apa doa Nabi di antara doa Nabi dalam sujud? Nah, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik. Nah, ada kata a'udzu biridhoka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ini adalah doa sujud. Pernahkah bapak-bapak dan ibu sekalian waktu sujud baca doa ini? Pernah enggak? Belum pernah ya. Itu kata Aisyah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi sujudihi. Kata Aisyah istrinya, sesungguhnya Nabi SAW mengucapkan dalam sujudnya Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an alaika anta kama astaita ala nafsik. Ini hadis riwayat Aisyah. Disebutkan oleh Imam Muslim, oleh Abu Daud, oleh At-Tirmidzi. Hadisnya sahih. Nah, jadi ini doa sujud di antara doa sujud Nabi. Tapi ini juga termasuk doa witirnya Nabi. Nah, berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, apa kata Ali? Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi witrihi. Jadi Nabi itu sering mengucapkan doa dalam witirnya, Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Nah, maksudnya witir apa? Setelah salam witir gitu. Fi akhiri witrihi. Nanti dalam riwayat yang lain disebutkan dari Ali juga, riwayat Abu Daud. Kalau yang tadi riwayat At-Tirmidzi dalam sunannya. Kalau dalam riwayat Abu Daud ada kata-kata kana yaqulu fi akhiri witrih. Jadi Rasul mengucapkan di akhir witirnya. Nah, yang dimaksud menurut keterangan sebagian ulama ba'da salam ya. Setelah salam itu Allahumma inni a'udzu biridhoka dan seterusnya. Berarti setelah apa? Subhanal Malikil Kudus 3 kali. Subhanal Malikil Kudus. Yang ketiga dipanjangin, dikencangin. Subhanal Malikil Kudus. Nah, baru ini. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la usisanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik.
Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, dalam doa ini ada permohonan perlindungan kepada Allah tapi dengan menyebutkan sifat Allah. Apa itu sifat Allah yang disebutkan sini? Ridhoka. Ridhoka. A'udzu biridhoka. A'udzu biridhoka. Jelas ya? Contoh. Lalu contoh lain, wa minal isti'adzah bi sifatillahi ta'ala az-zatiyah wal fi'liyah ma'an. Sifat zatiyah dan fi'liyah sekaligus adalah sifatul kalam. Kalam itu bisa termasuk sifat zatiyah juga sifat fi'liyah. Karena bicara Allah itu ada kaitannya dengan masyiah. Iya kan? Ada saat Allah mau bicara, Allah itu sifat fi'liyah. Karena ada kaitan dengan kehendak. Tapi sekaligus juga sifat zatiyah. Tapi sifat zatiyah subutiyah. Bahwa Allah itu bisa bicara itu maksudnya. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Contohnya apa? Dalam hadis Nabi, amma innaka law qulta hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, dan adapun sesungguhnya kamu, kalau kamu mengucapkan ketika sore hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Mengucapkan ini, mohon perlindungan. Artinya kan a'udzu, aku mohon perlindungan bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Nah, ini namanya isti'adzah bi sifatillah. Sifat zatiyah wa fi'liyah ma'an min syarri ma khalaq. Tapi hadis ini kurang lengkap. Konteksnya apa? Nah, jadi konteksnya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, disebutkan oleh Abu Hurairah dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, atau juga disebutkan dalam kitab Al-Muwatta, ya, dan dalam Sahih Muslim. Jadi anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, la daghatni aqrab, katanya. Ada seseorang bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kala jengking menyengat aku. Nah, faqala, lalu Nabi bilang kepada si fulan ini, amma innaka law qulta hina amsayta. Seperti yang di sini. Adapun jika engkau mengucapkan ketika sore hari, a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, maka lam tadurroka. Itu tidak akan membahayakanmu kalau kita membaca doa itu ketika sore. Nah, di dalam penjelasan para ulama, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, kalau kita zikir sore, maka ini hanya zikir sore ya, bukan zikir pagi. Yang a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, ini hanya zikir sore berdasarkan hadis ini. Itu kita akan terlindungi dari berbagai macam makhluk yang Allah ciptakan. Entah itu makhluk jin, ya, termasuk hewan yang beracun, berbisa, aman. Bahkan andai pun kita ternyata betul-betul disengat kala jengking waktu tidur atau dipatuk ular, itu nggak akan bahaya. Gitu, nggak akan bahaya kalau kita sudah ngucapin doa ini. Dan itu pernah ada kejadian, gitu. Ya, pernah ada kejadian, ya, sahabat membaca doa ini ketika sore, malamnya itu disengat kalajengking. Ya, ada ini seorang budak wanita milik sahabat itu disengat kalajengking, dan ketika ditanya apakah sakit, enggak. Jadi enggak ada rasanya, gitu. Jadi ini doa mujarab ini, zikir ini. Pokoknya aman dah kalau kita baca ini. Saya punya teman, waktu
malam-malam itu dia jalan di dekat jembatan Gembira Loka itu. Jalan kaki kan. Dipatuk ular itu. Saya lihat 2-3 hari nggak ketemu, nggak kelihatan. Terus hari keempat, antum kemana kok nggak? Waktu itu saya masih kuliah ya. Wah, saya ini dipatuk ular, ditunjukin apa kakinya itu bengkak. Nah, masih untung itu enggak ini kan, ada yang jadi cacat permanen, ada itu. Saya punya tetangga di kampung itu permanen itu cacatnya, kena ular kobra itu. Iya, permanen itu kobra. Nah, karena mungkin tidak langsung ditangani ya, racunnya kemana-mana. Nah, maka kalau ingin aman nih, zikir ini penting gitu. Terutama yang rumah jauh ya. Nah, ya mau jauh mau dekat, kalau ular itu kan nggak jauh nggak dekat. Nah, ini hadisnya dari Abu Hurairah. Jadi man qala, kata Nabi, idza amsa salasa marratin. Nah, kalau ini sih ada keterangan salasa marratin ya. Barang siapa yang sore harinya dia mengucapkan 3 kali salasa marratin, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam tadurruhu humatu tilkal lailah. Ya. Qal fakana ahluna, si perawi hadis ini Abu Hurairah ya. Fakana ahluna qad ta'allamuha. Jadi keluarga kami telah mempelajari ini, zikir ini. Ya. Nah, telah mempelajari zikir ini. Lalu ya, kata Nabi tadi, lam tadurhu hummatu tilkal lailah. Tidak akan membahayakan dia ya, bahaya malam tersebut gitu. Dan keluarga kami qad ta'allamuha, telah mempelajari ini, zikir ini. Fakanu yaqulunaha kulla lailatin. Dan keluarga mereka semua mengucapkan ini setiap malam ya. Palu dighat jariyatun minhum. Lalu ada seorang budak perempuan yang mengatakan, anak kecil perempuan jariyah itu. Di antara mereka ada anak perempuan kecil disengat kalajengking. Falam tajid laha alaman. Tapi dia tidak merasakan sakit. Kata Abu Hurairah. Jadi kebal. Kalau antum mau coba, bisa baca, nanti ada ular nih patok. Nah, jadi ini hadisnya. Ya, ini hadis ya disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Muslim juga. Ya, dan dijelaskan dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabaniyah ya, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, ini. Jadi Bapak-bapak dan yang sekalian, di dalam doa ini tadi ada contoh dalil ya yang menunjukkan bahwa memohon perlindungan dengan sifat Allah itu boleh tadi. A'udzu bi kalimatillah. Karena kalam itu kan sifat sekaligus fi'il ya. Nah, itu Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Cukup atau tambah ini? Ini masih panjang ini kalau tambah. Ah? Cukup aja. Oke deh, ya. Ya, oke deh. Kita istirahat dulu. Makan dulu supaya ada waktu tanya jawab gitu ya. Mau tanya jawab dulu atau makan dulu ini? Atau sambil, ya silakan. Monggo Pak Sidik. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi ridhoka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la usisana an alika anta kama asnaita ala nafsi gitu. Yang tadi subhana malikul qudus itu, yang sebelumnya ya. Dibacanya pas Ramadan habis sholat tarawih ya.
Enggak. Harusnya habis witir toh, bukan habis tarawih. Ya, yang sesuai sunnah habis witir. Bukan di sela-sela tarawih, bukan. Setelah witir. Dan itu dikeraskan. Ya syukur. Jazakallahu khairan. Kapan malam anaknya orang Bali di Bali. Tadi di malam Bali. Apa? Tadi. Iki putih mas. Zatiyah, Subutiyah sama Khobariyah. Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka antallah gitu. Itu dengan amal soleh kalau itu. Dengan amal soleh. Dengan syahadat. Nah itu baru. Itu sifat. Enggak ada keterangan itu, tapi kan udah maklum kan bahwa itu dari surah Al-Ikhlas. Oh, ada. Bisa. Ya, rakaat terakhir. Ada. Lupa lah. Jadi kalau 3 rakaat kan pertama surah Al-A'la, kedua Al-Kafirun, ketiga tadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang paling kuat sih Al-Ikhlas. Yang 3 surah itu boleh ditutup dengan 3 surah. Tapi dalilnya kuat apa enggak saya lupa. Kalau baca Al-Quran tapi kayak berdoa itu kayak kan ini tadi kaitannya sama audikan sama itu saya sendiri kalau baca kayak Al-Falaq sekalian doa berdoa gitu. Boleh. Kan itu doa gitu. Memang Kan untuk apalagi tujuannya untuk berdoa kan? iya. Walaupun dalam sholat. Oh, dalam sholat. Dalam sholat. Kalau dalam sholat tentu membaca, bukan ba'dal Fatihah kan? Membaca kalau itu. Kalau membaca sebaiknya dibagus-baguskan. Ya. Apa itu ya? Kayak apa Pak Hasan tadi. Banyak orang seakan-akan yang Firlana warhamna itu kayak doa gitu kan. Iya kan baca Quran tapi doa. Nah, ini tadi saya kan itu baguskan bukan Diperbaguskan man lam yataghanna bil Quran falaisa minna. Yataghanna itu membaguskan suara. Membaguskan suara tapi sebisa mungkin sesuai kemampuan. Bukan ya itu juga ada Zayyinu Zayyinul Qur'an saya lupa lanjutnya apa itu Yang rasa minat itu yang bagaimana bacanya? Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an.
bukan termasuk bagian daripada sunnah kami, bukan termasuk bagian dari orang yang ikuti sunnah kami, orang yang tidak membaguskan bacaan Al-Quran. Tadi kalau dalam baca surah pasal itu bukan yang ditonjolkan berindah suara untuk niat berdoa ya tadi. Bukan, bacaan kan itu kan konteksnya membaca. Qiraah kan disebut. Al-qiraah badal Fatihah. Terus bagaimana kalau kita sujud baca Al-Quran tapi konteksnya doa? Boleh, aman, nah gitu, kayak gitu. Beda-beda tempatnya berarti ya. Sesuai tempat dan sesuai niat. Niatnya disesuaikan. Likulli maqam maqal. Ya. Gak ada Qur'anakum, Pak. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Bukan zayyinul Qur'anakum, tapi zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Atau dalam itu riwayat dari Al-Barra bin Azib. Kalau dari Ma'mar, zayyinu aswatakum bil Qur'an. Imam Nabawi dan Imam Mekah itu kan ngomong di itu imam itu masih sekosong kalau nulis dia minta jadi itu kan dulu ya Kan ya itu imam, kata Nabi apa? Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Kitabullah. Sesuatunya. Ya kan, karena mengamalkan hadis tadi. Kemuliaan. Ya enggak. Kan kita udah bahas kemarin POP itu. Point of view itu. Point of view. Kalau dari si imamnya, ya dia harus berusaha ikhlas. sungguh-sungguh untuk ikhlas tapi karena goyah terus ikhlas. Ya berusaha lagi. Ya monggo bapak-bapak. Mas Panji, gimana Mas Panji? Ah. Kemudian Rasul bertanya sama Jibril, kenapa Allah tidak menjawab Assalamualaikum? Karena katanya Jibril, Allah itu adalah salam. Biasanya. Inna Allah wa salam. Kemudian barulah diucapkan at-tahiyatul. Itu ada maknanya nggak Ustaz? Ada hikmahnya nggak? Tentang sifat Allah itu tadi dan nama Allah. Kalau at-tahiyat itu pujian, itu at-tahmid was-sana 'ala Allah itu. Itu kan Rasul pernah mendengar ada sahabat berdoa di dalam sholat ya, di tasyahud. Tapi dia enggak memuji Allah, tidak bersolawat kepada Rasul. Nah, ajilah hadza kata Rasul. Ini orang tergesa-gesa. Lalu dipanggil oleh Nabi. Jadi kalau kamu mau berdoa itu, maka alaika bitahmidillahi wassana alaih. Summa tusalli ala nabi sallallahu. Kalau kamu mau berdoa, hendaklah kamu memuji dan menyanjung Allah, baru kemudian bersolawat kepada Rasul, setelah itu silakan berdoa. Nah, jadi at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibah. Nah, itu sanjungan, pujian untuk Allah. Bukan sifat, bukan nama ya? Bukan, at-tahiyyat. Itu bukan nama. Bukan sifat, itu sanjungan. Ya seperti alhamdulillah kan, segala puji bagi Allah. Itu sanjungan atau pujian. Ya itu. Ya tentang apa yang antum ceritakan saya Allah alam ya. Banyak orang cerita di YouTube gitu ya. Katanya dulu waktu Isra Mi'raj Rasul ngucapin itu sejarah asal usul tahiyat katanya. Allah alam saya belum ini. Dalilnya belum ada ya?
Ya maksudnya saya belum ngulik ya, belum ngulik. Iya. Apakah itu Israiliyat gitu kalau alam ya? Iya. Ada yang lain silakan, masih ada sedikit waktu. Monggo, kalau ada. Kalau selesai kita tutup. Ya silakan, Mas Anin. Agak keras Mas Anin biar yang lain dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terkait melihat Allah Ustaz. Itu untuk hari akhir kita melihat Allah berapa kali Ustaz sampai masuk surga. Wa iyyakum jazakallahu khairan. Pertanyaannya kita melihat Allah berapa kali gitu ya? Ya. Apakah hanya di surga saja atau sebelum surga? Lalu terkait wajah Allah. Apakah dilihat secara keseluruhan, secara nanti dari selanjutnya atau macam itu perwakilan saja? Kalimat perwakilan. Baik. Yang pertama tentang kita melihat Allah berapa kali gitu ya. Yang pasti setiap orang mukmin dari penduduk surga kata Nabi dia pasti akan melihat wajahnya Allah. Sebagaimana melihat bulan purnama gitu ya. Tidak ada yang menutupi. Jelas gitu. Jelas melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu di surga. Setiap muslim pasti min ahlil jannah ya akan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus di sebelum masuk surga itu bisa melihat atau enggak? Nah, wallahu alam ya. Yang saya baca berulang-ulang itu tadi, ketika kita di surga, di antara kenikmatan terbesar itu adalah melihat wajah Allah. Dalam Al-Quran bahkan dikatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, maka baginya ada al-husna. Al-husna itu al-jannah wa ziyadah. Ziyadah itu tambahan, nikmat tambahan. Apa nikmat tambahan yang dimaksud? Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi itu diterangkan maksud kata az-ziyadah itu adalah an-nazru ila wajhillahi azza wajal, melihat wajah Allah azza wajal. Nah, itu kapan? Ya di surga. Surga. Nah, adapun hari kiamat wallahu alam ya, saya lupa apakah juga kita melihat, yang jelas melihat wajah itu, wajah Allah itu suatu kenikmatan. Suatu kenikmatan. Bahkan kenikmatan paling tinggi itu melihat wajah Allah bagi para penduduk surga. Kemudian yang kedua, nah kan ada ayat berbunyi la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Jadi Allah itu enggak bisa dilihat seluruhnya oleh mata kita. Tetapi Allah tahu pandangan mata kita. Nah, jadi kita nggak bisa melihat detail ya seluruh zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis pun kan dikatakan wajah Allah. Gitu. Jadi kalau antum tadi tanyakan jarinya bagaimana, tangannya gimana, kakinya kelihatan apa enggak? Nah, itu kita hanya bisa melihat. Ada ar-ru'yatu wal idrok, itu beda. Maka dalam Al-Quran kan la tudrikuhul absar. Artinya Allah itu nggak bisa dilihat keseluruhannya. Tidak bisa. Karena ya kita maha terbatas, Allah maha segalanya kan. Allah maha agung, maha besar dan seterusnya. Jadi yang mata kita nggak mampu. Tadi la tudrikuhu al-absar. Nah, tapi Nabi menyebutkan kita akan melihat Allah. Yang lihat apa? Wajahnya, yang lihat wajahnya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Berarti firqah selain Ahlussunnah secara nggak langsung mereka tak ingin ada elevasi Allah yang nafsi dengan aneh. Ya, orang Mu'tazilah enggak percaya. Tak ingin berarti mereka langsung. Ya karena enggak percaya. Nah, maka di kitab Al-Kasyaf ya, tafsir Al-Zamakhsyari itu tafsir
orang Mu'tazilah ya, tokoh Mu'tazilah. Kami punya kitab tafsir Al-Kasyaf ya. Nah, ya ada faidahnya tetap, walaupun itu tafsir Mu'tazilah, dari sisi bahasa ya kita bisa mengambil faidah. Imam Jamakhsyari namanya. Beliau ketika tadi menafsirkan ayat tadi yang apa? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lalu beliau mengutip hadis yang katanya Allah bisa, wajahnya bisa dilihat. Katanya hadisnya marfu kata dia. Tapi dia bilang hadza hadis marku bukan marfu katanya. Marku itu palsu. Karena apa? La yuwafiqu bi ukulihim, tidak sesuai dengan akal mereka. Makanya orang Mu'tazilah ya tadi termasuk Al-Imam Az-Zamakhsyari itu dalam tafsir Al-Kasyaf mengatakan enggak, itu hadisnya palsu itu. Padahal itu hadis sahih. Nah, itu. Allahu a'lam bishawab. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita bahas berarti kaidah yang ke-14 ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.